Imam Ali bin Abi Thalib seseorang yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi untuk menjelaskan kemuliaan Imam Ali bin Abi Thalib. Ahli surga, orang pertama yang Islam setelah Sayyidatuna Khadijah, menurut mayoritas ulama. Yang pertama kali Islam Sayyidah Khadijah, kemudian Imam Ali bin Abi Thalib, setelah itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan seterusnya. Nabi menjamin di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, dalam kitabnya Al-Mustadrak, Nabi mengatakan Ali ma'al Quran wal Quran ma'ahu. Imam Ali itu selalu bersama Al-Quran. Apa yang beliau lakukan itu sesuai dengan Al-Quran, tidak pernah terpisah. La yaftarikani hatta yarida alayya al-hawda. Al-Quran dan Imam Ali selalu bersamaan, tidak pernah terpisah sampai ke telagaku nanti di akhirat, kata Rasul SAW. Nabi jamin. Bahkan Nabi mengatakan an-nazru ila Ali ibadah. Memandang wajahnya Imam Ali ibadah. Jadi mencintai Imam Ali bin Abi Thalib ini hukumnya wajib. Tidak ada sangkut paut dengan sekte, tidak. Yang namanya dia orang Islam, dia harus mencintai Imam Ali bin Abi Thalib. Dan dia berbeda dengan sahabat yang lainnya. Berbeda. Yang menyatakan bukan sembarangan. Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan, yang di kepalanya ada 1 juta hadis Nabi. Imam Ahmad mengatakan, ma jaa li ahadin min ashabi Rasulillah, ma jaa li ahadin min ashabi Rasulillah minal fadail ma jaa li Ali bin Abi Thalib. Ini disebutkan dalam kitab Fadail Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, karya Imam Ahmad bin Hanbal, yang ditulis oleh anaknya Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Ahmad? Ma jaa li ahadin min ashabi Rasulillah. Tidak ada riwayat yang disebutkan tentang keutamaan seorang pun dari kalangan sahabat yang memiliki fadail, keutamaan seperti yang dimiliki oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Ahmad mengatakan demikian. Bagaimana tidak? Lihat wajahnya ibadah. Wajahnya Imam Ali, menatapnya ibadah. Banyak hadis, tidak terhitung. Saya sebutkan hanya sebagian. Kemudian di hadis yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya kotanya ilmu. Nah, pintunya ilmu Imam Ali. Ini hadis disahihkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak, dihasankan oleh Imam Suyuti. As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Bahkan beliau mengarang kitab khusus berjudul Fathul Malikil Ali bisihhati Babi Madinatil Ilmi Ali. Kitab tersebut khusus membahas sanad-sanad para periwayat yang meriwayatkan hadis ana Madinatul Ilmi wa aliyun babuha. Kesimpulannya beliau katakan lebih dari puluhan sahabat meriwayatkan hadis tersebut. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Karena ada ulama hadis lainnya menganggap hadis ini palsu. Ya, seperti Ibnul Qayyim yang lahir tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, memasukkan hadis tersebut di dalam kitab Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Nah, tapi dibantah oleh ulama hadis mutaakhirin bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan,
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, Nabi mengatakan, man kuntu maula fa'aliyun maulah. Siapa yang saya jadikan orang yang saya cinta, dalam makna yang lain, siapa yang saya jadikan pemimpin, maka pemimpinnya adalah Ali. Allahumma, ditambahkan dalam riwayat yang lain, Allahumma wali man walahu. Ya Allah, cintailah orang yang mencintainya. Wa'adi man adahu, dan musuhilah orang yang memusuhinya, kata Rasulullah SAW. Hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Rasul bersabda, am tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Wahai Ali, tidakkah engkau ridho, tidakkah engkau senang, engkau di sisiku pangkatnya seperti Musa dengan Harun, pangkatnya seperti Nabi Musa dengan Nabi Harun. Hanya saja tidak ada nabi setelahku, kata Rasulullah SAW. Jadi Nabi menempatkan derajat Imam Ali bagaikan seorang nabi, bagaikan seorang nabi. Makna yang kedua, Nabi Musa pernah meninggalkan Nabi Harun untuk menjaga kaumnya. Nah, Imam Ali dalam peperangan ini, perang Tabuk namanya, satu-satunya peperangan yang Imam Ali tidak hadiri, karena Nabi memberikan tugas untuk menjadi pemimpin di kota Madinah. Tapi Imam Ali punya semangat di dalam berperang, jihad fisabilillah. Di kota Madinah hanya ada perempuan dan anak kecil. Imam Ali tidak sanggup, akhirnya dikejar Rasulullah, ingin ikut jihad, ingin ikut berperang. Wahai Rasulullah, engkau tinggalkan saya dengan perempuan, dengan anak kecil, sedangkan kalian semuanya berperang. Kata Nabi, wahai Ali, engkau tidak senang jika engkau menjadi bagaikan Harun dengan Nabi Musa. Ini derajat tinggi, derajat tinggi. Hadis lainnya bisa dibayangkan, standar keimanan kita itu diukur seberapa besar cintanya kita kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Dalam kitab Tarikhul Khulafa diriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ali, la yuhibbuk illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Wahai Ali, jika ada orang cinta kepadamu, dipastikan dia orang beriman. Lihat standar keimanan dengan apa? Cinta kepada Imam Ali. Tapi kalau ada orang membencimu, dipastikan dia orang munafik. Ini yang menyatakan Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat terdahulu, di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, kunna la na'rifu al-munafikina, inna kunna la na'rifu al-munafikina bibughdihim Ali bin Abi Thalib. Kami jika ingin mengenali orang-orang munafik mudah, yaitu dengan mengetahui jika ada yang membenci Imam Ali bin Abi Thalib, dipastikan dia orang munafik. Itu pernyataan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan sahabat-sahabat lainnya. Hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Fadani ini nisbat kepada Padang. Jadi ulama besar di Makkah, Musnidud Dunya julukannya. Punya kitab berjudul Al-Arba'un Al-Buldaniyah, kumpulan hadis 40 guru yang beliau dapatkan dari 40 guru, dari 40 sahabat, dari 40 kota. Dijadikan nama kitab Al-Arba'un Al-Buldaniyah. Di dalam kitab tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla auha alayya fi Ali ibn Abi Thalib thalathata asya." Allah mewahyukan kepada saya tentang kemuliaan Ali bin Abi Thalib. Coba perhatikan kalimat
Allah yang wahyukan kepada Nabi tentang kemuliaan Imam Ali bin Abi Thalib. Kalimat yang Nabi katakan diwahyukan itu selama saya baca kitab belum ditemukan terkecuali kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Nabi menegaskan diwahyukan, Allah wahyukan kepada saya tentang kemuliaan sosok Imam Ali bin Abi Thalib. Kalimat wahyu itu belum ditemukan kepada yang lain. Memang Nabi mengatakan itu segala sesuatu wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tapi penegasan yang Nabi sampaikan dalam hadis, Allah wahyukan kepada saya atas kemuliaan. Nah, itu belum ditemukan kecuali dalam sosok Imam Ali bin Abi Thalib. 3 Nabi katakan, yang Allah wahyukan 3 tentang kemuliaan Imam Ali. Yang pertama, annahu sayyidul mu'minin, beliau pemimpin orang beriman. Yang kedua, imamul muttaqin, pemimpin dan imamnya orang bertakwa. Yang ketiga adalah qaidu al-ghurril muhajjalin, pemimpin orang-orang yang bercahaya di hari kiamat. Nabi katakan demikian. Makanya riwayat tentang kemuliaan Imam Ali bin Abi Thalib sangat banyak. Para ulama mengarang secara khusus kitab yang membahas kemuliaan Imam Ali bin Abi Thalib. Di antaranya Al-Imam An-Nasa'i, ulama hadis. Sering kita dengar rawahu An-Nasa'i, rawahu An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i punya kitab tentang keistimewaan Imam Ali bin Abi Thalib, berjudul Khosais Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dan beliau dibunuh karena sebab mengarang kitab tersebut. Beliau pergi ke Syam, banyak pembenci Imam Ali di sana. Disebarkan kitab tersebut, akhirnya beliau dianiaya sampai meninggal dunia. Ini pernyataannya Imam Zahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Tidak ada kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang terdekat Nabi sebagaimana Allah berikan kepada Imam Ali. Yang pertama, istrinya Imam Ali bin Abi Thalib, pemimpin wanita ahli surga, putrinya Nabi, Sayyidah Fatimah. Itu banyak yang datang melamar. Sayyidina Abu Bakar datang melamar Sayyidah Fatimah, rafadah. Nabi tidak memberikan jawaban. Sayyidina Umar datang melamar Sayyidah Fatimah, Nabi tidak memberikan jawaban. Bahkan disebutkan ada beberapa orang sahabat lainnya dari golongan Ansar datang, Nabi tidak memberikan jawaban. Tapi tatkala Imam Ali bin Abi Thalib yang datang, Nabi mengatakan ahlan wa sahla. Kenapa engkau mau datang? Mau lamar. Ahlan wa sahla, putrimu Sayyidah Fatimah Zahra. Kemudian Nabi katakan, Allah perintahkan Jibril kepadaku, datang menemuiku, amarani an uzawwizaka bi Fatimah. Allah perintahkan Jibril menemui diriku Nabi Muhammad untuk menikahkan dirimu dengan Fatimah. Jadi tidak sembarangan dinikahkan, didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Anaknya Imam Ali bin Abi Thalib, pemimpin pemuda ahli surga, Al-Hasan wal Husain, Sayyidah Syababi Ahlil Jannah Al-Hasan wal Husain. Kira-kira ini kemuliaan seperti apa yang bisa mengalahkan kemuliaan beliau? Imam Ahmad bin Hanbal punya kitab Fadail Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dibahas dari awal sampai akhir tentang keutamaan Imam Ali bin Abi Thalib. Kita ini butuh syafaat mereka. Ya, syafaat mereka. As-Sayyid Ahmad Al-Ghumari punya kitab tentang Imam Ali bin Abi Thalib. Judulnya Imamul Arifin Ali bin Abi Thalib. Atau judul lainnya Al-Burhanul Jali Fintisabi Sufia ila Ali, nama kitabnya. Di situ membahas sanad-sanad ilmu tasawuf, ilmu tarekat, ilmu ma'rifat, ilmu hakikat, dibahas
semuanya, hampir semuanya itu sanadnya bersambung dari ilmunya Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dan masih banyak kemuliaan beliau yang kalau disebutkan itu butuh kitab berjilid-jilid. Tapi lihat, ini orang berani mengkafirkan beliau, mengatakan Imam Ali sudah murtad dan membunuh Imam Ali. Jadi slogan-slogan yang ramai sekarang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini sudah ada sejak lama, cuma bungkusannya beda. Tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Slogan yang ada sekarang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Berarti selama ini kita beragama tidak menggunakan Al-Quran dan Sunnah, makanya disuruh kembali. Ini ucapan bahaya dan akan dihisab oleh Allah Ta'ala di yaumil qiyamah. Hati-hati. Terjadi kepada Imam Ali. Kemudian yang membunuh merasa melakukan satu ibadah luar biasa, tidak merasa bersalah. Jadi dia membunuh Imam Ali bin Abi Thalib, dia menganggap itu adalah satu amal ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Imam Zahabi sebutkan dalam kitab Mizanul I'tidal, namanya Abdurrahman ibn Muljam Al-Muradi. Makanya saya namanya Abdurrahman juga. Ya, karena ada hadis ahabul asma illallah Abdullah wa Abdurrahman. Ya, nama yang paling Allah suka diantaranya adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Tapi ini orang, Nabi sudah katakan jauh-jauh hari. Nabi mengatakan kepada Imam Ali, mau saya beritahukan bi ashqan nas, manusia yang paling celaka. Ada dua, kata Imam Ali. Nabi katakan kepada Imam Ali, ada dua manusia yang paling celaka, ada dua. Yang pertama, orang yang menyembelih untanya Nabi Soleh. Ketika Nabi Soleh melarang menyembelih unta betina tersebut, dia sembelih. Itu manusia paling celaka. Dan orang yang kedua adalah orang yang akan membunuhmu. Nabi sudah bilang kepada Imam Ali. Tapi yang bunuh ini merasa dirinya adalah orang yang paling benar, sehingga muncul rasa bahwa dia lebih hebat dari Imam Ali. Muncul dalam hatinya, dia lakukan adalah kebenaran. Ini orang disebutkan oleh Imam Zahabi dalam Mizanul I'tidal, kana abidan qanitan lillah. Ini ahli ibadah. Yang membunuh Imam Ali ahli ibadah. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat menghafal Al-Quran 30 juz, tapi hafalnya teks saja. Kalau Imam Ali bukan hanya hafal, rahasia-rahasia Al-Quran beliau tahu semuanya. Ayat ini turun di mana beliau tahu. Di siang hari kah, di malam hari kah, itu beliau tahu. Di dataran rendah, di dataran tinggi, beliau tahu. Nabi sedang di rumah, di luar rumah, beliau tahu. Itu beliau katakan, saluni qabla antaf kuduni. Tanya padaku semua ilmu sebelum kalian kehilangan aku, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi dia berani itu. Dia berani mengatakan ini salah. Sudah tidak berpegang kepada Al-Quran. Faqatala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mutaqarriban illallah ta'ala bidamihi biza'mihi. Itu pernyataan Zahabi. Ketika Imam Ali dibunuh, dia beranggapan bahwa dia melakukan satu amal ibadah dengan menumpahkan darah Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi dia membunuh itu sampai dia dihukum mati, kisos. Imam Ali meninggal kemudian dikisos. Dia tidak merasa bersalah. Dia merasa dia sudah melakukan satu amal ibadah. Padahal Nabi sudah katakan,
dia melakukan satu perbuatan dosa yang paling besar, membunuh seorang laki-laki yang dicintai Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Terjadi zaman dulu. Ini fitnah yang paling besar di dalam sejarah Islam. Dan tidak sampai di situ. Ya, Imam Ali memang terbunuh, tapi beliau terbunuh dalam keadaan mulia, mendapatkan syahid. Ini yang membunuh adalah orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti pepatah mengatakan, tamutul asad fil ghabati ju'a wa lahmu dha'ni ta'kuluhal kilab. Singa itu sudah meninggal dan wafat di dalam goa dalam keadaan kelaparan. Daging kambing diberikan kepada anjing-anjing yang memakannya. Beliau adalah singanya Allah, Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, ini kaum Khawarij kok bisa seperti itu? Pertanyaan muncul. Kita kalau pakai akal sehat kan, ini orang baru kemarin, ini Imam Ali bin Abi Thalib sudah dijamin surga oleh Nabi. Bicara ilmu, ilmunya gak ada yang bisa tandingi. Imam Ibnu Arabi mengatakan, ilmunya para nabi, para rasul, seluruhnya Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad ketika meninggal, ilmu ini diwariskan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Bicara ibadah, oh luar biasa ibadahnya beliau. Beliau itu dikatakan sholatnya 1000 rakaat, sholat sunnahnya. Setiap malam menangis kepada Allah atas merasa melakukan dosa. Sampai beliau mengatakan, lau kushifal ghita'u mazdadtu yakina. Kalau Allah buka hijab di hadapanku, imanku tidak bertambah. Artinya tingkatan iman beliau itu sudah penuh, sudah maksimal, tanpa perlu melihat lagi hal-hal yang aneh-aneh di hadapan beliau. Beliau punya keimanan sudah paling tinggi, sudah paling yakin kepada Allah dan Rasulullah SAW. Semua ilmu yang kita, Al-Quran, tajwid, itu dari murid-muridnya. Tajwid, harokat, ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu tasawuf, dari Imam Ali bin Abi Thalib. Ilmu fikih dari beliau. Karena 4 mazhab ini ilmunya bersambung kepada Imam Ja'far Shadiq. Imam Abu Hanifah belajar kepada Imam Ja'far Shadiq. Bahkan Abu Hanifah mengatakan, laula sanatain lahalaka Nu'man. Laula sanatain fi majlis, majlis al-Imam Ja'far Shadiq, lahalaka Nu'man. Kalau saya tidak belajar kepada Imam Ja'far Shadiq selama 2 tahun, saya Abu Hanifah akan binasa. Imam Malik belajar kepada Imam Ja'far Shadiq. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Imam Ahmad belajar kepada Imam Syafi'i. Semuanya ilmunya bersanad kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Luar biasa. Nah, mereka ini berani memurtadkan Imam Ali karena memahami Al-Quran dengan pemahaman yang keliru, su'ul fahmi, pemahaman yang salah. Ini akhirnya muncullah ekstremisme, mutatarrifun, al-gulu. Ada tafsir namanya tafsir Sawi, tafsir Sawi, karya Syekh Ahmad As-Sawi Al-Maliki. Ini tafsir populer. Ya, kami baca di awal-awal pesantren, khosyahnya Jalalain. Di surat Al-Fatir, di situ ada tafsiran tentang kaum Khawarij. Dikatakan, wa fil khawariji alladzina yuharrifuna ta'wilal kitabi wa sunnah wa yastahilluna
bidzalika dima'al muslimin wa amwalahum. Kaum Khawarij mereka merubah tafsiran dan takwilan Al-Quran dan hadis Nabi, dirubah sama mereka. Al-Quran teksnya insya Allah tetap terjaga, teksnya, tapi tafsirannya bisa berubah, pemahamannya bisa berubah. Jadi Khawarij dirubah itu tafsirannya. Ayat yang menyebutkan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia telah murtad, maknanya kafir, kan keluar dari agama Islam. Ini penafsiran mereka keliru. Yang dimaksud kafir di situ bukan khurujul millah, keluar dari agama Islam, tidak. Kalau memang seperti itu, kita semua ini sudah kafir. Karena ada hukum Islam yang belum dilaksanakan. Tapi yang dimaksud kafir di situ bukan keluar dari agama Islam, tapi pengingkaran yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Kalau dia mampu membuat hukum Islam dan dia tidak menetapkan, ya dia berdosa. Tapi bukan dosanya itu menyebabkan dia keluar dari Islam. Seperti firman Allah Ta'ala, jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti aku tambahkan kepada kalian nikmat. Walain kafartum, jika kalian kafir, bukan kafir, kalian mengingkari nikmat tersebut, mendapatkan azab yang pedih. Itu tafsirnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menafsirkan begitu, kufrun duna kufrin. Tapi kalau Khawarij gak pahamnya kafir, bikin dosa besar kafir. Pemahaman yang sangat ekstrim. Islam tidak seperti itu. Mudah menuduh, ini musyrik, ini syirik, ini kafir, ini bid'ah. Itu pakaiannya Khawarij. Pakaiannya Khawarij, slogannya Khawarij. Bisa dibaca di kitab-kitab tafsir, banyak. Makanya mereka mengganti makna tafsir tersebut. Setelah itu makna Al-Quran, hadis itu mereka takwil, mereka tafsir, dan mereka rubah sesuai dengan pemahaman mereka tanpa landasan ilmu. Dan mereka menghalalkan darah kaum muslimin dan mengambil harta-harta mereka, itu halal. Itu Khawarij. Yang menjadi korban Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW sudah memberikan isyarat, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Nabi sudah katakan, ilmu agama ini dia senantiasa terjaga. Setiap masa, setiap generasi, orang-orang yang terpercaya ilmunya, adanya mereka melindungi ilmu agama Islam, pemahaman agama Islam dari perubahan tafsiran orang-orang ekstrim. Nabi katakan demikian. Dan eksploitasi dari orang-orang yang pura-pura belajar Islam tapi tujuan ingin menghancurkan Islam. Adanya ulama-ulama ini setiap zaman ada. Mereka lah yang melindungi ilmu agama Islam. Dan juga takwil jahilin, takwilan orang-orang bodoh. Ini Al-Quran gak bisa ditakwil, ditafsir tanpa dasar ilmu, gak bisa. Nabi katakan, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi faqad akhta walau asab. Orang yang berani menafsirkan Al-Quran bukan dengan landasan ilmu tapi dengan otaknya, maka dia salah walaupun benar. Dia salah walaupun benar. Maknanya penafsirannya tanpa ilmu tapi kebetulan benar. Tapi dia tidak tahu nih rujukannya di mana, tafsirannya di mana. Maka itu sudah dikatakan salah. Bagaimana kalau salah? Itu.
Nah, ini tentang masalah sejarah yang harus kita tahu. Harus kita tahu. Karena ini sudah mulai berulang sejarah seperti ini.